Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jal, kita lanjutkan kajian kita membahas fikhu as-siyam ala madhhabi al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Pada pertemuan yang kemarin kita sampai pada adabu as-saum wa makruhatihi, adab-adab berpuasa. Adab yang pertama apa? Nah, adab yang pertama qala al-muallifun ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka puasa. Ini adab dan sekaligus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyegerakan berbuka puasa, sebagaimana hadis Rasulullah, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Wal afdalu ayuftira ala rutabin aw tamrin, dan yang lebih utama seseorang dia berbuka puasa dengan rutab. Ini yang lebih utama. Wal afdalu ayuftira ala rutabin aw tamrin, dan yang lebih utama seorang dia berbuka puasa as-saimu, ya dia berbuka puasa dengan rutab itu kurma muda. Fa illam yajid, kalau tidak ada kurma muda, ya dengan kurma yang sudah matang, kurma yang sudah tua. Fa illam yajid fa ala ma'in, kalau tidak juga mendapatkan rutab, tidak mendapatkan tamr, maka dengan air. Dengan air. Ini as-sunnah. Ya, ini yang lebih utama. Ini yang lebih utama. Dan perhatikan ya ikhwah, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Fi kulli, dalam segala sesuatu kita tidak boleh berlebihan. Terkadang sebagian kaum muslimin begitu dia sudah haus dan lapar, begitu berbuka puasa langsung balas dendam. Di depannya berbagai macam makanan, ya, nasi, ikan goreng, ikan kecap, ayam, kambing, kolak, dan seterusnya. Ya, begitu adzan langsung disantap semuanya sampai baru selesai buka puasa atau makan, ketika kaum muslimin sudah selesai sholat berjamaah di masjid. Nah ini, jadi banyak terkadang di antara orang yang berbuka puasa, dia sibuk dengan buka puasa sampai tertinggal sholat berjamaah maghrib. Maka cukup, ya, berbuka puasa ala rutabin aw tamrin, fa illam yajid fa ala ma'in. Barakallahu fiik. Hayyakallah. Naam. Cukup dengan rutab
atau tamar atau dengan air saja. Dan Rasulullah SAW beliau berbuka dulu baru sholat. Ya, beliau berbuka dulu baru sholat. Nah, adab yang kedua ini kita ulang, as-sahur. Tanawul as-sahur, makan sahur. Ini adab yang kedua. Adab yang kedua, as-sahur. Dan makan sahur, ya, ini sebagaimana hadis Rasulullah, wasta'inu bi ta'ami as-sahar ala siyamin nahar. Rawa al-Hakim fi mustadrakih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wasta'inu bi ta'ami as-sahri bi ala siyamin nahar. Hendaklah kalian menguatkan diri, ya, dengan makan sahur untuk puasa di siang harinya. Nah, wa yadkhulu waqtas sahur bi nisfil lail, dan masuk waktu sahur ini setelah pertengahan malam. Ya, setelah pertengahan malam maka masuk waktu sahur. Nah, wa yahsulu fadlus sahur atau fadlus sahur bi katsiril ma'kul wa qaliluh wa bil ma', dan seseorang mendapatkan keutamaan sahur dengan ya banyak makannya, satu piring habis atau nambah lagi asal jangan kekenyangan, ya, atau sedikit, maka dia mendapatkan fadlu as-sahur, keutamaan sahur, atau bil ma', atau cukup dengan air saja. Nah, cukup dengan air maka sudah dikatakan dia mendapatkan sahur atau keutamaan sahur, sebagaimana hadis Rasulullah, tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Tasahharu walau bi jur'ati ma'in, hendaklah kalian bersahur walaupun dengan seteguk air. Walaupun dengan seteguk air. Nah, ini menunjukkan tentang bahwasanya Rasulullah sangat haris menunjukkan sunnahnya kepada umatnya. Adab yang ketiga, ta'khirus sahur. Adab yang ketiga, hendaklah mengakhirkan sahur, dan ini sudah kita sampaikan kemarin, dan ini lebih utama sebagaimana hadis Rasulullah, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalu al-iftar wa akharu as-sahur. Senantiasa umatku ini dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Nah, dan dalam hal ini Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara, pernah Rasulullah dengan Zaid bin Thabit makan sahur. Falamma faragha min sahurihima qama Nabiullah SAW fa shalla. Setelah Rasulullah dan Zaid bin Thabit selesai menyantap sahurnya, kemudian Rasulullah salat. Qulna li Anas, maka kami bertanya kepada Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fis shalah. Ini yang kita sampaikan kemarin dan ini hadisnya. Berapa lama senggang, ya, berapa lama senggang makan sahurnya Rasulullah bersama Zaid bin Thabit sampai beliau salat. Qala Anas, sahabat yang mulia Anas mengatakan, ya, qadru ma yaqra'ur rajul 50 ayah. Qadru ma yaqra'ur rajul 50 ayah. Seukuran seorang membaca 50 ayat. 50 ayat. Nah, wallahu alam, kalau diperkirakan mungkin 20 menitan. Nah, kemudian di antara adab seseorang yang sedang berpuasa, yarhamukallah, tarku al-hujr min al-kalam, hendaklah dia meninggalkan
perkataan yang buruk, ya, hendaklah dia meninggalkan. Jangan sampai lisannya berkata-kata yang kotor. Ya, banyak manusia mulutnya berpuasa dari makan dan minum, tapi lisannya tidak berpuasa dari berdusta, ghibah, namimah, ya, mengadu domba dan seterusnya. Maka di antara adab yang sangat dianjurkan ketika kita sedang berpuasa, meninggalkan jami'al muharramat, semua yang diharamkan. Di antaranya al-kadhib, asy-syatam wal kadhib wal ghibah wan namimah, ya, dan menjaga jiwa kita dari perbuatan-perbuatan atau pemandangan-pemandangan yang membangkitkan syahwat. Lihat ya jamaah, orang yang berpuasa walaupun dia lapar, tetap syahwatnya akan kuat kalau dia tidak menjaga pandangannya. Kalau dia tidak menjaga pandangannya, karenanya ketika disyariatkan menikah, Rasulullah bersabda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa yang mampu di antara kalian menikah, ya, dan memberikan nafkah, maka segeralah menikah. Fa innahu aghaddun lil basar wa ahsanu lil farj. Lihat, fa innahu aghaddun lil basar wa ahsanu lil farj, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan, ya, menjaga kemaluan. Di sini isyarahnya ya ikhwah, apa? Menikah itu menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Fa illam yastati' fa alaihi bisawm. Kalau tidak mampu menikah, yang faedah menikah itu menjaga pandangan, ya, lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, maka dengan berpuasa. Iya. Fa innahu lahu wija', karena dengan berpuasa ini itu akan mengekang nafsunya. Nah, tapi jangan hanya sekedar berpuasa saja meninggalkan makan dan minum. Ingat faidah dari menikah tadi. Aghaddun lil fajar, aghaddun lil basar, menundukkan pandangan. Orang yang berpuasa, kalau dia tidak tundukkan pandangannya, tetap aja syahwatnya nanti akan bergejolak. Kalau dia liar matanya melihat yang haram, ya, karena tidak heran kalau kita mendengar berita, ya, di siang hari Ramadan ada orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan, ya, dan seterusnya. Jadi ada dua hal yang harus didatangkan agar seseorang betul-betul terkekang hawa nafsunya, mempuasakan mulutnya dari makan dan minum, dan dia puasakan matanya dari melihat yang haram, dia tundukkan pandangannya. Nah, karenanya disebutkan di sini, hendaklah seseorang dia menjaga jiwanya, ya, agar tidak agar syahwatnya terkekang. Ya, bagaimana caranya? Kan nazar ilan nisa. Jangan sampai dia melihat kepada wanita yang bukan mahramnya, ya. Wa sima'ul ghina, dan mendengar musik-musik. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, atau sumpah dusta, dan dia bermuamalah dengan kedustaannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak punya hajat melihat seseorang tersebut dia meninggalkan makan dan minumnya. Nah, kemudian al-mu'allif mengatakan wa'lam anna syatma wal kadhib wal ghibah wan namimah wa nahwu dzalika umurun muharramatun bihaddi dzatiha. Ketahuilah bahwasanya syatam, mencela, berdusta, ghibah, namimah ini perbuatan yang diharamkan pada zatnya. Perbuatan ini diharamkan.
Wa innama al-jadidu fil amr bin nisbati lis-shaim. Yang baru di sini ketika ini dilakukan oleh orang yang berpuasa. Ya. Ini apa? Tuhbitu ajrus siyam. Menghapuskan pahala puasa. Wa in sahha ma'ha shaum, walaupun sah puasanya, wa tammal wajib, dia telah mendatangkan kewajiban dia berpuasa, imsakun anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams, ini sudah dia lakukan, tidak makan dan minum dari terbit matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari, tammal wajib, kewajibannya sudah sempurna tapi pahalanya gugur dengan melakukan dosa tadi. Wa nas'alullah salamah. Maka ini termasuk di antara adabus siyam. Kemudian yang kelima, al-igtisal, sampai di sini kita. Al-igtisal anil janabah qabla al-fajri. Orang yang berpuasa di malam hari boleh dia berhubungan suami istri. Di awal-awal diwajibkan puasa tidak boleh berhubungan, setelah itu dinasakh kemudian diperbolehkan. Apalagi yang mau libur nih, pulang bulan Ramadan. Jadi boleh berhubungan suami istri fi layali Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan. Akan tetapi adabnya jangan sampai setelah terbit fajar belum mandi junub. Maka adabnya adalah iktisalu anil janabati qabla al-fajri. Hendaklah dia mandi janabah sebelum fajar. Li yakuna ala tuhrim min awwalis saum, agar dia sudah dalam keadaan suci dari awal dia berpuasa. Wa ma'na dzalika anna al-janabata la tunafis siyam, akan tetapi maknanya di sini bukan berarti janabah ini menafikan puasa, walakin al-afdalu izalatuha qabla al-fajri. Akan tetapi hendaklah dia bersuci, menghilangkan hadasnya dari junub ini qabla al-fajri, sebelum fajar. Nah, dalil bahwasanya seseorang tidak rusak puasanya apabila dia dalam keadaan junub sampai setelah fajar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilam. Bahwasanya Nabi SAW pernah beliau sampai pada waktu fajar dalam keadaan junub, min jima'in, dari melakukan hubungan suami istri, thumma yaghtasilu wa yasum, kemudian beliau mandi dan melanjutkan puasanya. Nah, wa kadzalika yustahabbu al-ghuslu anil haid wan nifas qabla al-fajr. Demikian juga disunnahkan, dianjurkan mandi dari haid dan nifas qabla al-fajr, sebelum fajar. Idza tamma at-tuhur wa inqata'a ad-dam qabla dzalika, apabila sudah dipastikan oleh wanita yang haid dan nifas darahnya sudah terhenti, sudah suci di waktu malamnya, maka dia usahakan mandi suci dari haid dan nifas qabla al-fajr. Nah, as-sadis, yang keenam, min adabi as-siyam tarkul hijamah wal fasd, meninggalkan berbekam, wal fasdi. Al fasd itu apa? Mengeluarkan darah dengan sayatan, itu fasd. Mengeluarkan darah dengan sayatan, dengan sayatan besi. Nah, itu fasdu bahasa kita. Saya pernah melihat sebagian orang melakukan fasdu ini menggunakan jarum suntik untuk impus, itu besar itu kan, dimasukkan. Saya juga pernah dicari urat yang besar, dimasukkan jarumnya, udah langsung darahnya curah. Nah,
Jadi orang yang sedang berpuasa hendaklah dia meninggalkan berbekam dan pasdu, lianna dzalika yud'ifu as-sha'im, melemahkan orang yang berpuasa. Ya. Dan bisa memudaratkannya. Kemudian di antara adab yang harus ditinggalkan, maksudnya dengannya beradab, tarku zauqit ta'am wa alqihi. Hendaklah dia meninggalkan mengetes rasa makanannya. Ya. Jadi kalau enggak dibutuhkan ya jangan dicoba-coba. Ya. Khaufan min wusuli syai'in minhu ila jawfih, dikhawatirkan itu sampai ke telam nanti masuk ke kerongkongannya. Wa lianna wusulahu ila al-jawf yuftir. Karena kalau bisa terjadi sampai masuk makanan yang dia tes, yang dia coba tadi sampai ke kerongkongan, yuftir, batal puasanya. Nah, kemudian yang ketujuh, di antara adab orang yang berpuasa, ayyakula inda fitri Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Wallahu a'lam, riwayat Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ini riwayat dhaifah, walaupun maknanya sahih, tapi al-muallif mendatangkan kembali dhahaba adh-dhama' wa ibtallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Di antara adab seorang yang berbuka puasa, dia berdoa inda fitrih, dhahaba adh-dhama' wa ibtallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Nah, dhahaba adh-dhama' wa ibtallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah, sebagaimana disebutkan oleh Izzuddin yang terkenal dalam mazhab Syafi'i, beliau sebagai sultanul ulama, beliau menyebutkan dianjurkan seorang apabila dia sedang berbuka puasa atau akan berbuka puasa berdoa dengan, dan beliau menyebutkan doa yang pertama, dhahabat dhama' wa ibtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, di antara adab seseorang yang berpuasa, ayyufattiras shaimin, hendaklah dia memberikan buka puasa untuk orang yang sedang berpuasa. Nah, ini adab yang tinggi, adab yang sangat bagus. Wadzalika bi ayyut'imahum, yaitu dengan memberikan makan kepada mereka. Ya, fa in ajiza an it'amihim fattarahum ala tamratin aw surbata ma'in, apabila dia tidak mampu memberikan makan untuk orang yang sedang berpuasa, ya, fattarahum ala tamrah aw surbata ma', maka dia berikan mereka buka puasa dengan kurma atau seteguk air. Masya Allah, yang penting dia mampu memberikan orang berbuka puasa, padahal orang yang sedang puasa juga punya terkadang. Nah ini terutama diberikan untuk orang yang tidak mampu. Ya, ini kesempatan berbuat baik bagi orang yang mampu. Ya, kita bayangkan ya ikhwah, kalau kita mampu memberikan buka puasa untuk 100 orang dalam sehari, ya, puasa 100 orang itu pahalanya kita dapatkan tanpa mengurangi pahala puasa mereka semuanya. Jadi siapa yang ingin mendapatkan berlipat ganda pahala puasanya, hendaklah dia memberikan buka puasa untuk as-shaimun, ya, untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, qala Rasulullah, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrih ghairu annahu la yunqisu min ajri shaimi syai'ah, rawahu Tirmidzi wa shahhahah. Siapa saja yang memberikan, ya, buka puasa, ya, untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrih, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi puasa orang yang berpuasa tadi. Nah, jadi siapa yang ingin seakan-akan dalam sehari dia puasa 100 hari, diberikan buka puasa untuk 100 orang. Siapa yang ingin berpuasa seperti dia berpuasa 500 hari dalam sehari, dia berikan buka puasa untuk 500 orang.
Lalu bagaimana kalau dia memberikan orang buka puasa 1.000 orang, 2.000 orang? Dalam sehari dia berpuasa seperti 1.000 hari. Nah, wadzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah, karenanya kita lihat di Biladil Haramain ini, ikhwah, orang-orang berlomba-lomba ya memberikan buka puasa. Ketika ana di Madinah, masih di Madinah, kita kalau nyampe di Masjid Nabawi, ya kan biasanya kita berangkat dari kampus itu setelah asar. Nanti tiba di Masjid Nabawi ya 15 menit atau 10 menit dari kampus. Di depan gerbang Masjid Nabawi itu orang udah rebutan kiri kanan narik kita. Orang-orang berebutan. Yang satu ini narik tangan yang kanan, yang satu narik tangan yang kiri. Ma'ana, ta'al ma'ana. Tabtur ma'ana al-yawm insyaallah, tabtur ma'ana al-yawm insyaallah. Hari ini kamu harus buka puasa sama kita. Ya, tarik-tarikan. Ya, tarik-tarikannya juga saling dengan beradab. Kalau yang satunya keras, satunya ngalah. Demikian. Tapi lihatlah demikian ikhwah, dan itu tidak kita saksikan terkecuali di Biladil Haramain ini. Ya, di Madinah lebih utama ya. Gambaran seperti ini kita lihat, Masya Allah. Nah, ini perlu kita contoh dan betul-betul athar Ahlul Madinah mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sampai hari ini kita dapatkan. Nah, di antara adab orang yang berpuasa kasratu as-sadaqah, banyak bersedekah. Sedekah ini dianjurkan setiap saat, bukan bulan Ramadan saja, tapi nilainya plus bila dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Kasru as-sadaqah wa tilawatul Quran wa mudarasatihi, banyak bersedekah, banyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Wal i'tikaf fil masjid, kemudian i'tikaf di masjid, wa la siyama fi al-asr al-akhir, fil asr al-akhir min Ramadan, dan terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini adab as-siyam. Banyak bersedekah, banyak membaca Al-Quran, kemudian i'tikaf. I'tikaf bukan 10 hari terakhir saja, kapan saja boleh, tapi 10 hari terakhir ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menjelang wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau i'tikaf 20 hari, 20 malam. Nah, 20 hari. Tentang keutamaan sedekah ini, an Anas radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah fa ayyu sadaqati afdal, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Qala sadaqatun fi Ramadan. Sedekah bagaimanakah yang paling utama wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sedekah di bulan Ramadan, rawahu Tirmidzi. Nah, kemudian keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Jibril kana yalqan Nabi fi kulli sanah fi Ramadan hatta yansalih. Jadi Jibril alaihi salam mentadaruskan Al-Quran kepada Nabi setiap bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan. Nah, ya'rid alaihi an-Nabi sallallahu Al-Quran. Wa kata muallif di sini, wa sanatahaddatsu an i'tikaf fi akhir bab shaum, dan kita akan bicarakan tentang i'tikaf di akhir bab pembahasan kitab siyam ini atau bab shaum. Adapun makruhatus siyam, makruh puasa yang makruh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, makruhatus siyam tatamassalu fi mukhalafatil adab al-madhkurah, menyelisih adab-adab yang sudah kita sebutkan. Ini makruh. Misalnya tadi disebutkan dia mandi janabah setelah fajar, nah, ini makruh. Maka lebih utama dia mandi janabah qabla al-fajr. Nah, tarku al-hijamah wal fasad, siapa yang berbekam di bulan Ramadan, ini makruh. Ini makruhatus siyam. Ulama kita mengatakan tidak membatalkan puasa, tapi makruh seseorang dia berbekam fi nahari Ramadan. Nah,
Kemudian ikhwah, pembahasan berikutnya qada'u Ramadan. Qada'u Ramadan. Nah, bagaimana seorang mengqada' puasanya? Ya. Pertama al-musafir wal marid. Orang yang sedang safar dan sakit. Orang yang sedang safar atau sakit, qala al-muallifun man fatahu syai'un min Ramadan li safin aw maradin wajaba 'alaihi qada'uhu qabla hululi syahr Ramadan min al-amal alladhi yalih. Orang yang safar dan orang yang sakit, bila batal puasanya, dia membatalkan puasa karena dia pernah safar di bulan Ramadan atau karena dia pernah sakit. Ini termasuk di antara udzur yang membolehkan seseorang membatalkan puasanya, maka wajib baginya mengqadha puasanya ini ya di bulan-bulan setelah bulan Ramadan selama belum sampai bulan Ramadan lagi. Ya. Jangan nanti sudah masuk lagi bulan Ramadan masih ada hutangnya. Ya. Fa illam yaqdi tasahulan, kalau dia tidak atau belum mengqadha puasanya karena malas, hatta dakhala Ramadan akhar athima, sampai datang bulan Ramadan berikutnya, maka dia berdosa. Wa lazimahu ma'al qada'i fidyatun, dan harus baginya bersama wajib dia mengqadha puasanya juga harus membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Kalau ini terjadi karena malas, punya batal puasa cuma 5 sampai ketemu lagi bulan Ramadan berikutnya, ini keterlaluan, ini malasnya. Bila ini terjadi, maka wajib dia mengqadhanya ya ma'a fidyah. Misalnya 5 puasa yang belum dia qadha sampai datang bulan Ramadan berikutnya, maka wajib baginya mengqadha 5 puasa tersebut dan memberikan 5 fakir miskin makanan. Nah, wa hiya ayut'ima an kulli yaumin muddin min ghalibi qutil balad, kalau kita ya dengan beras, dan ukuran beras sekitar 600 gram per orang. 600 gram itu setengah kilo. 6 on. Nah, amma in istamarra udruh kan istamarra maradu hatta dakhala alaihi Ramadan akhar fala yajib alaihi illa al-qada. Tapi kalau misalnya dia sakit bulan Ramadan ini sampai batal puasanya 10, sampai datang bulan Ramadan berikutnya masih sakit, maka tidak diwajibkan untuknya membayar fidyah, tapi yang diwajibkan hanya mengqadha puasa saja. Nah, wala fidyata bihadza ta'khir. Baik, fa in mata wa lam yaqdi, bila dia meninggal dan belum mengqadha, fala yakhlu, maka orang yang meninggal di bulan Ramadan ada 2 kemungkinan. Imma ayyakuna qad mata qabla ayatamakkan minal qada, apabila dia meninggal dan belum sempat mengqadha puasanya, ya, imma ayyakuna qad mata qabla ayatamakkan minal qada, dia belum sempat mengqadha puasanya. Aw mata ba'da tamakkun, atau dia meninggal setelah mampu, ya, setelah mampu mengqadha puasa. Jadi ada 2 keadaan. Pertama meninggal tapi kondisinya dia belum mengqadha puasanya karena belum mampu. Kedua, meninggal dan sebelum meninggalnya sebenarnya dia mampu mengqadha puasanya. Nah, apa kata al-mu'allaf di sini?
walakinnahu imma an yakuna qad mata qabla an yatamakkanu min al-qada aw mata ba'da tamakkun walakinnahu lam yaqdi taksiran, akan tetapi dia tidak mengkodoknya karena kemalasannya. Nah, fa in mata qabla tamakkun min al-qada fala itsma alaih. Kalau dia meninggal sebelum dia mampu mengkodok puasanya maka tidak berdosa. Wala tadarak lahu li adami taksiri. Wala tadarak lahu li adami taksiri. Misalnya seseorang dia sakit di tengah-tengah bulan Ramadan, ya, di tanggal 15 sudah mulai sakit, batal puasanya 15. Sakitnya berlanjut sampai ketemu lagi bulan Ramadan, ya, atau sakitnya berlanjut sampai meninggal, ya, sampai dia meninggal, maka la itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Wa man mata ba'da tamakkun minal qada shama anhu waliyuh. Lihat ini detail penjelasan ulama kita, ulama Syafi'iyah. Tapi siapa saja yang meninggal, misalnya dia punya hutang puasa bulan Ramadan 15. Setelah Ramadan sehat, tapi malas dia enggak mengqada puasanya. Sehat, Masya Allah, seger. Ya. Ternyata tidak lama kemudian sakit, meninggal. Dan tadinya dia sudah mampu untuk mengqada puasanya, tapi belum diqada. Misalnya 15, 20 dan seterusnya. Ya, maka dalam keadaan seperti ini shama anhu waliyuh. Kerabatnya harus mempuasakannya. Ya, mengqadakkan puasanya. Nah, nadban al-ayyam al-baqiyat fi dhimmatih. Maka kewajiban yang mengqadakkan puasanya adalah keluarganya. Wal maksud bil wali huna, maksud dari wali yang mengqadakkan puasanya di sini adalah qaribun min aqaribih, kerabat-kerabatnya. Nah, wa dalilu dzalika ma rawahu al-Bukhari wa Muslim, dalil yang jadikan landasan oleh ulama kita, ulama Syafi'iyah, adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah qala man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuh. Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dan ada kewajiban baginya untuk puasa, ya, maka shama anhu waliyuh. Shama anhu waliyuh, maka walinya atau kerabatnya yang mengqadakkan puasanya. Kemudian rawa al-Bukhari aidan wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala jaa rajul ila an-nabi fa qala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin. Datang seseorang di hadapan Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, ibuku meninggal dan dia memiliki hutang puasa. Ya. Afa aqdih, puasa 1 bulan, apakah saya mengqadakkan puasanya? Qala na'am. Fadainullah haqqu ayyuqda, hutang kepada Allah itu lebih utama untuk dibayar. Nah, hadza wa yasihu shaumu al-ajnabi anhu. Dalam masalah ini juga sahih, benar atau boleh dipuasakan, diqadakkan puasanya oleh al-ajnabi. Al-ajnabi bukan kerabatnya. Bukan kerabatnya. Misalnya orang tua kita dia meninggal dan punya hutang puasa. Yang paling utama untuk mengqadakkan puasanya siapa? Anaknya, saudaranya. Nah, tapi boleh juga diqadakkan puasanya oleh orang yang bukan keluarganya. Idza sta'dzana bidzalika ahadu aqaribihi, apabila diizinkan oleh kerabatnya. Nah, fa in shama bighairi idznin wala wasiyati minal mayit lam yasih badalan anhu. Bila ada yang mempuasakannya yang bukan kerabatnya tanpa izin dari kerabat dan tanpa wasiat dari orang yang meninggal, la yasih, tidak sah. Nah, fa in lam yasum anhu ahadun ut'ima anhu kullu yaumin muddun. Bila tidak ada yang mampu mempuasakannya, mengqadakkan puasanya, maka cukup diganti dengan membayarkan apa? Fidyah. Setiap hari satu mud. Nah, misalnya dia meninggalkan 1 bulan penuh, maka berapa?
600 kali 30. 600 berapa? 600 gram. Nah, demikian. Wa yukhriju hadha minat tarikah, dia ambil ini dari tarikah, warisan orang yang meninggal tadi, wujuban kadduyun. Wujuban kadduyun, sebagai bentuk wajib seperti hutang. Nah, ini dibayarkan fidyahnya dari warisan yang tinggalkan oleh mayit tersebut. Fa illam yakun lahu mal jaza al-ikhraju anhu. Bila mayit ini tidak meninggalkan uang sama sekali, tidak punya hartanya, boleh dibayarkan oleh kerabatnya. Wa tabra dhimmatuh, maka dengan ini maka sudah berlepaslah atau sudah bebaslah orang yang sudah meninggal tadi. Nah, man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yaumin miskina, sebagaimana ini hadis ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yaumin miskina. Nah, ini diantara pembahasan mengqada puasa Ramadan. Mudah-mudahan ada waktu kita lanjutkan. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.